Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Hermawan dari Prodi Manajemen SBM 2004040101026 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mereview tugas pendidikan kewarganegaraan tentang ketahanan nasional yang diberikan oleh Bapak Dr. Bagus Muhammad Suwadi. Yang pertama, konsep dan fungsi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional Indonesia adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Ketahanan nasional dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan merangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik luar negeri yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan adil. Yang ketiga, ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Yang kedua, sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, sumber historis. Pada awal tahun 1960, masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Dan pada tahun 1973 secara resmi konsep pertahanan nasional dimasukkan dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 tahun 1978. Yang kedua, sumber sosiologis. Setelah berakhirnya Perang Dingin, lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebahasaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tatanan mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetensi di segala bidang. Yang ketiga, sumber politik. Lembaga Ketahanan Nasional RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian Limhanas RI.
Materi yang ketiga, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ya, yang pertama, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang semakin luas dan kompleks. Yang kedua, esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Sekian materi yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.